apa manfaat kita mempelajari ini, bahwa kalian bisa mempelajari bagaimana perkembangan kehidupan politik pada masa kerajaan, bagaimana kehidupan sosial mereka, kemudian bagaimana kehidupan budayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kan sahar disiapkan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Namanya M. Valentino, Alia Nurrahma, Latifah Tun. Perhatikan ke atas. Nah, di sini ada pertanyaan. Ada yang masih ingat apa materi kita di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Silahkan Laura. Oke, jadi materi kita sebelumnya itu tentang teori-teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang pertama itu adalah teori Brahmana, yang kedua adalah teori Kesatria, yang ketiga adalah teori Sudra, yang keempat adalah teori Waisa, dan yang terakhir adalah teori arus balik. Perhatikan gambar di atas. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, Candi Borobudur atau Candi Prambanan? Ya, Candi Borobudur. Ada yang pernah berkunjung ke Candi Borobudur? Reski pernah, Putri Najwa pernah, Syakira pernah. Nah, yang pernah berkunjung ke Candi Borobudur pasti sudah tahu bagaimana kemegahan atau apa-apa saja yang ada di dalam candi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya diperhatikan ada 2 poin di atas. Yang pertama, Candi Borobudur adalah salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Jadi ini Indonesia punya salah satu monumen terbesar, itu adalah Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini juga pernah dijadikan sebagai salah satu keajaiban dunia. Candi Borobudur ini dibangun antara abad ke-8 dan ke-9 Masehi pada masa pemerintahan sebuah dinasti, namanya adalah dinasti Selendra. Kemudian perhatikan poin kedua, Candi Borobudur sudah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1991. Nah, sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk, masyarakat Indonesia perlu mengenal yang namanya sistem kerajaan. Sistem pemerintahan yang ada pada waktu itu adalah pemerintahan desa. Jadi sebelum kita berbentuk kerajaan, jauh sebelum kita punya yang namanya kerajaan Kutai, sampai nanti kerajaan yang akan kita bahas, itu bentuknya adalah kepala suku. Jadi dulu orang-orang itu dipimpin oleh kepala suku. Nah, kalau sekarang kita sudah dipimpin oleh presiden. Kemudian selanjutnya kompetensi dasar kita yang akan kita pelajari bisa dicatat dulu, silakan dicatat di bukunya. Menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Tujuan pembelajarannya, peserta didik secara kritis dan kreatif mampu mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian yang kedua, menganalisis faktor perkembangan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Jadi ini tujuan pembelajaran kita di pertemuan hari ini. Nah, kemudian selanjutnya, motivasi apa yang bisa diambil atau apa manfaat kita mempelajari ini, bahwa kalian bisa mempelajari bagaimana perkembangan kehidupan politik pada masa kerajaan, bagaimana kehidupan sosial mereka, kemudian bagaimana kehidupan budayanya. Perhatikan gambar di atas. Di sini di gambar yang kalian lihat ini ada 3 gambar. Gambar pertama ini ada yang tahu atau ada yang pernah lihat sebelumnya? Ya, good. Ini adalah prasasti. Prasasti itu adalah sebuah tugu batu yang menceritakan tentang suatu perjalanan, tentang suatu kejadian. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh temannya, ini adalah prasasti, namanya adalah prasasti Yupa. Jadi diingat, ini adalah sebuah prasasti, namanya adalah prasasti Yupa. Yang kedua itu adalah prasasti Tugu.
Nah, Prasasti Tugu ini adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Kemudian yang ketiga, gambar apa? Raja. Raja dari Kerajaan Kalingga. Siapa nama tokohnya? Lihat di LKS-mu ada tidak gambar ini? Ada. Raja yang ketiga itu gambarnya Raja Balaputradewa namanya. Dia adalah raja dari Kerajaan Sriwijaya. Kemudian selanjutnya ada 3 gambar. Ini adalah gambar Candi Borobudur. Candi Borobudur itu salah satu peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Yang sebelah sini, yang gambar nomor 5, itu gambar apa? Siapa? Gajah Mada, bukan Gajah Mada itu. Namanya adalah Ken Arok. Pernah dengar ceritanya Ken Arok? Ini Ken Arok adalah raja dari kerajaan apa? Kerajaan Singasari. Kemudian yang keenam itu adalah, tahu Gajah Mada? Itu adalah kalau Gajah Mada itu adalah dia adalah mahapatinya atau seperti semacam ajudan. Nah, ini adalah rajanya, namanya adalah Hayam Wuruk. Hayam Wuruk, dia adalah raja dari Kerajaan Majapahit. Oke, selanjutnya gambar nomor 7 ini adalah gambar peta. Ini adalah peta dari Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri ini adalah kerajaan ke-7 yang nanti kita bahas. Kemudian yang terakhir itu adalah seorang ratu yang paling terkenal. Dia adalah Ratu bukan juga Roro Jonggrang. Dia adalah Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga, betul sekali. Yang akan kita bahas di kerajaan ini, yang kita ingin bahas itu adalah mulai dari sistem pemerintahannya, bagaimana sistem pemerintahannya ini kerajaan ini. Apanya lagi? Mereka punya yang namanya kehidupan sosialnya, bagaimana mereka bermasyarakat. Kemudian apanya lagi? Mereka bagaimana caranya memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian apa saja hasil-hasil peninggalan dari kerajaan-kerajaan ini? Masih ada tidak sampai sekarang? Nah, itulah yang akan kita bahas. Kemudian selanjutnya, silakan Syakira bagikan dulu temanmu ini. Di lembaran keduanya itu adalah petunjuk pengerjaan LKPD-nya kalian. Nah, di lembaran ketiga itu ada gambar seperti ini. Dapat. Nah, yang di atas itu adalah syarat materi. Berarti ada 7 materi yang akan kalian cari. Nah, jadi dibagi materinya. Siapa yang cari letaknya, siapa yang cari sumber sejarahnya, siapa yang cari sistem pemerintahannya sampai dengan kemunduran kerajaan. Nah, karena kita akan membuat proyek, perhatikan gambar yang sebelah sana. Pernah lihat proyek seperti ini? Di mana kalian lihat? Ya, di forum atau ada kegiatan atau di organisasi. Namanya adalah pop-up book. Jadi seperti lembaran buku. Kalau dibuka, dia itu agak berdiri gambarnya. Nah, nanti Ibu perlihatkan kalian cara kerjanya bagaimana. Kemudian di sini ada jadwal pembuatan proyek. Jadi hari ini kan hari pertama, berarti kita akan 7 hari. Berarti Ibu akan masuk di hari Selasa depan, itu sudah presentasi proyek. Paham? Nah, hari kedua sampai hari ke-6 ini silakan kalian isi bersama dengan teman kelompoknya. Paham sampai di sini? Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Dapat sih.
Nah, dia pop up book berarti dia berlembar. Jadi usahakan 2 lembar begini, kayak buku begini. Ah, ini kan jangan banyak tuh. enggak usah terlalu banyak, boleh 1 Ji. Ah, ini ketika kau jelaskan ke sini kan, ketika kau buka begini, berdiri Ji. Nanti gambarnya letak geografisnya, peninggalannya. Nah, ketika kau buka lagi di sini ada lagi. Jadi 1 lembar kertas karton ini kan. Ah, 2 saja kertas karton kau butuhkan. Baiklah, dengan berakhirnya diskusi kita hari ini, kalian sudah mendapatkan beberapa materi, baik mengenai letak geografis, kemudian sistem pemerintahan atau politik, kemudian sistem ekonomi, sistem sosial, begitupun dengan penyebab keruntuhan dari kerajaan-kerajaan sesuai dengan materi kelompoknya kalian masing-masing. Nah, Ibu harapkan kalian nantinya akan menuangkan materi-materi yang sudah kalian dapatkan tersebut ke dalam media pop-up book yang akan kalian buat sebagai salah satu proyek kita di pembahasan mengenai kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, kemudian karena kalian juga sudah membuat jadwal pembuatan proyeknya mulai dari hari pertama hari ini sebagai sosialisasi proyek sampai dengan hari ke-7, tentunya di jadwal proyek itu sudah kalian buat sesuai dengan rencana pembuatan media pop-up book yang akan kalian buat. Nah, Ibu harapkan jika kalian mengalami kendala ketika pembuatan proyek medianya, kalian bisa menghubungi Ibu baik secara langsung menemui Ibu atau melalui WA pribadi maupun WA grup. Nah, Ibu harapkan kalian bisa bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan sebuah karya atau sebuah bentuk media pop-up book yang nantinya bisa menarik. Di pertemuan selanjutnya, Ibu sisa menunggu hasil proyek kalian dalam bentuk media pop-up book tersebut. Silahkan dikerjakan bersama dengan timnya. Untuk pertemuan hari ini, Ibu rasa sudah cukup pertemuan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.